Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari. Kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara release dan linked list. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita membahas perbedaannya, mungkin kita bahas dulu persamaan. Berdasarkan namanya, release dan linked list itu sama-sama list. Apa sih list? Menurut kamus, definisi dari list adalah sejumlah item yang terkoneksi dan ditulis secara terurut, umumnya satu di bawah yang lain. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa list adalah kumpulan dari item-item yang terkoneksi, ditulis secara terurut, satu di bawah yang lain. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang release. Apa itu release? Apa itu release? Kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang array, di mana array itu adalah koleksi dari banyak nilai, gitu ya, banyak nilai, tapi dia elemennya adalah fix. Nah, kalau release sebenarnya mirip-mirip dengan array, tapi karena dia data structure, maka dia akan memiliki methods. Array sendiri adalah sebuah list yang terbuat dari array, tapi yang dinamis. Jadi dia terbuat dari dynamic array. Apa itu dynamic array? Dynamic array itu adalah sebuah array yang dia bisa berkembang secara dinamis. Jadi ukurannya itu bisa berubah-ubah. Ukuran elemennya bisa berubah-ubah. Sebuah dynamic array itu dia akan punya dua atribut. Yang satu untuk menyimpan kapasitasnya, satu lagi untuk menyimpan size-nya. Nah, kapasitas ini adalah apa namanya? Sebenarnya si list itu bisa diisi sampai berapa. Sementara untuk size itu adalah array list itu sedang diisi berapa. Sebagai contoh di sini, array list ini dia akan memiliki kapasitas 5, tapi sebenarnya dia baru diisi 2. Jadi kapasitasnya 5, tapi size-nya 2. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya ini si dynamic array yang membentuk array list ini ternyata akhirnya sudah penuh. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita mengisi elemen ke si array list itu akan membuat dynamic array baru yang besarannya 2 kali lipat dari array yang sebelumnya. Setelah itu, dia akan mengcopy isi dari array yang lama ke array yang baru. Lalu apa saja metode-metode dari array list? Sebenarnya ada banyak, tapi kita akan bahas yang sering dipakai ya. Metode pertama adalah add. Metode add ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen ke baris yang paling terakhir. Jadi, sebagai contoh, kalau misalnya sudah ada array list seperti ini, kemudian kita mau menambahkan sebuah elemen lagi A, maka A itu akan dimasukkan ke indeks ke-6. Metode yang kedua masih add, tapi kali ini add-nya mempunyai 2 parameter. Satu adalah int, dengan nama parameternya indeks, dan E untuk yang mau diisikan. Ini sama, dia akan menambahkan ke dalam array list, tapi sifatnya insert atau disisipkan. Jadi elemen baru akan disisipkan ke indeks yang
dituliskan di parameter. Sebagai contoh, kalau misalnya kita pakai metode add ini, add 2A, maka sebenarnya yang terjadi adalah sebelum disisipkan, semua elemen dari indeks 2 sampai terakhir akan digeser ke bawah. Baru setelah indeks keduanya itu kosong, maka disisipkan atau ditambahkan elemen A. Seperti itu. Yang perlu Anda ketahui ketika menggeser ketika menggeser elemen itu, tentunya kita akan melakukan looping. Jadi seandainya rilisnya itu sudah punya ratusan ribu atau bahkan jutaan elemen, tentu saja hal itu akan menjadi lama karena dia perlu looping satu-satu pengisipan. Metode berikutnya adalah remove. Kalau tadi menambahkan, kalau remove ini adalah untuk menghapus. Remove ada beberapa parameternya. Parameter pertama adalah remove object. Cara metode ini bekerja adalah dia cari dulu sebenarnya objek yang mau di remove yang sesuai dengan parameter. Setelah ketemu baru dihapus. Setelah dihapus, maka item-item di bawahnya itu akan digeser ke atas. Kalau ternyata release itu mempunyai objeknya lebih dari 2, maka yang dihapus adalah objek yang pertama kali ditemukan. Sebagai contoh, kalau kita mau remove A, maka A di indeks ke-0 yang akan dihapus, bukan indeks kedua. Jadi caranya adalah dia akan mencari A, begitu ketemu, yaitu di indeks ke-0, maka dia dihapus. Setelah itu, item-item di bawahnya A akan digeser ke atas. Lagi-lagi penggeseran ini pastinya adalah secara looping. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau ini cuma isinya 5, maka dia akan menggeser 5 kali. Tapi kalau isinya adalah 1 juta, maka dia akan menggeser 1 juta kali. Yang kedua adalah remove, tapi remove dengan parameter indeks. Jadi kalau yang ini tidak perlu search dulu, tapi dia langsung tahu indeks mana yang elemennya akan dihapus. Nah, bedanya kalau yang tadi itu dia mengembalikan nilai boolean, true atau false. Jadi kalau ketemu maka dia akan mendapatkan nilai true. Kalau tidak ketemu maka dia akan return false. Kalau remove index ini dia akan mengembalikan nilai elemen yang di remove. Sebagai contoh kita akan remove indeks pertama, maka kita akan remove CZ, dan sama item di bawahnya akan dipindahkan ke atas. Oke. Next adalah clear. Metode clear itu dia akan menghapus isi dari array list. Selanjutnya, metode get. Get punya parameter index, jadi dia akan mengambil nilai dari elemen indeks yang ditentukan, dan tentu saja dia akan mengembalikan nilai elemen tersebut. Sebagai contoh, get 3, maka dia akan mengembalikan nilai dari indeks ketiga, yaitu J. Kebalikan dari get adalah metode set. Metode set akan mengubah nilai dari sebuah indeks dengan nilai baru. Makanya ada 2 parameter. Parameter pertama adalah indeks, dan parameter kedua adalah nilai baru tersebut. Sebagai contoh, indeks pertama kita akan ubah nilainya. Metode berikutnya adalah contains. Contains adalah metode untuk mencari apakah sebuah nilai itu ada di dalam array list tersebut.
Dia akan mengembalikan nilai true jika memang ada, atau false jika tidak ada. Jadi misal kita cari nilai W, maka dia akan mencari satu-satu, dan kalau ketemu maka dia akan mengembalikan nilai true. Berikutnya adalah index of. Index of adalah metode untuk mencari indeks keberapa sebuah objek berada. Jadi pastinya, satu, dia akan punya parameter objek yang nantinya akan dicari ada di posisi mana, dan dia akan mengembalikan nilai atau return nilai integer. Sebagai contoh, jika kita pakai metode index of P di array list ini, maka hasilnya adalah 2. Lalu ada metode isEmpty. IsEmpty, dia akan mengecek apakah array list-nya itu kosong atau tidak. Dia akan mengembalikan nilai boolean true jika ternyata kosong dan false jika tidak. Jadi kalau kita panggil dia isEmpty untuk objek array list ini, pastinya nilainya adalah false. Lalu yang menarik adalah dia mempunyai metode sublist. Sublist ini adalah metode di mana kita bisa mengambil sebagian nilai dari array list. Jadi parameternya ada 2. Satu adalah indeks pertama atau indeks dimulainya pengambilan, lalu indeks terakhirnya sampai mana. Return value-nya adalah sebuah list baru. Sebagai contoh, kalau kita mau sublist 2, 3, maka dia akan menghasilkan list ini, list dengan 2 elemen yang isinya adalah B dan C, di mana B dan C itu di array list yang lama dia adalah indeks kedua dan ketiga. Lalu ada metode trim to size. Nah, trim to size ini adalah metode untuk memotong ukuran dari array list. Tadi kan saya bilang, array list itu punya 2 atribut, kapasitas dan size. Kapasitas ini, dia kalau penuh, kalau array list-nya penuh, dia akan bikin array list baru dengan kapasitas double. Jadi contoh, kalau sekarang kita punya array list 10, nanti kalau penuh, dia akan buat array list baru dengan kapasitas 20. Nah, trim to size ini, dia akan menyamakan nilai kapasitas dengan nilai size. Sebagai contoh, kalau kita panggil nih ya, trim to size untuk array list ini, size-nya adalah 5, sementara kapasitasnya 10. Jadi kalau kita trim to size, maka kapasitasnya menjadi 5. Seperti itu. Oke, itu adalah metode-metode dari array list. Sekarang apa kelebihan ataupun kekurangan si array list? Nah, tadi yang saya sudah jelaskan, ketika dia mau menambahkan atau lebih tepatnya mau menyisipkan sebuah nilai baru, array list itu perlu menggeser item-itemnya. Ataupun ketika dia remove, menghapus sebuah item, array list juga perlu menggeser item-itemnya. Hal itu menyebabkan kinerja array list untuk manipulasi data, yaitu untuk ketika penambahan data maupun pengurangan data, itu menjadi lambat. Jadi kekurangannya adalah itu. Kelebihannya, karena array list itu punya indeks, maka untuk akses data sangat cepat. Jadi kalau kita ingin tahu elemen kedua isinya apa, langsung bisa. Nggak perlu susah-susah. Nggak perlu mencari yang pertama. Seperti itu. Jadi kekuatannya atau
kelebihannya ada di quick look atau random access. Jadi kita bisa akses secara random, tapi kelemahannya adalah ketika penambahan dan pengurangan data. Itu dia jadi lebih lama. Semakin datanya banyak, maka kinerjanya akan lama. Tapi kalau datanya cuma 1000 aja mungkin nggak terasa. Tapi kalau datanya udah jutaan, nah itu lumayan. Oke, itu adalah ArrayList. Linked list mirip-mirip sama ArrayList. Fungsinya mirip, tapi dia cara buatnya berbeda. Gimana cara buatnya? Kalau tadi ArrayList dibuat dari dynamic array, kalau linked list dibuat dari sequence of nodes. Sequence of nodes itu artinya dia rangkaian dari nodes. Nah, kalau Anda lihat di sini, sequence-nya itu tidak perlu urut, teman-teman. Jadi dari A, ini nodes pertamanya A, nodes keduanya itu bukan atasnya atau bawahnya, bisa loncat sini. Anda bisa lihat ada tanda panahnya, itu loncat, gitu ya. Lalu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi, sebuah linked list secara tepat di memori, dia tidak perlu harus terurut. Itu beda yang paling utama dengan ArrayList. Kalau ArrayList, tempatnya terurut. Jadi di dalam memori, misal nih, kita mau buat ArrayList. Nah, memorinya lagi seperti ini. Gitu ya. Lagi seperti ini, di mana 4 space di atas sudah kosong. Maka ketika kita buat ArrayList, sebenarnya si sistem operasi kita akan cari tahu tempat mana yang kosong, yang cukup dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh ArrayList. Contoh misalnya, kita mau buat ArrayList-nya itu 5, kapasitasnya 5, maka dia cari dulu tempat mana di memori yang cukup untuk kapasitasnya. Setelah itu, tempat itu diblok. Jadi kalau ada yang mau pakai, nggak bisa, karena sudah diblok. Berbeda dengan linked list. Kalau linked list, karena dia sistemnya tidak mengeblok memori. Jadi kalau misalnya dia ada elemen, dia akan pakai aja space 1. Lalu space berikutnya masih bisa pakai buat yang lain. Oh, setelah itu ada elemen baru di linked list, maka dia akan cari space yang kosong lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya secara pemakaian memori, linked list lebih hemat, saya dinotis bahwa saya pakai quotes, lebih hemat karena dia tidak ngeblok memori. Jadi memorinya bisa dipakai secara lebih efektif mungkin ya. Secara lebih efektif. Sementara kalau ArrayList dia ngeblok memori. Tapi perlu diingat bahwa kalau ArrayList dia cuma cukup menyimpan nilainya saja. Sementara kalau linked list dia perlu menyimpan nilai plus pointer. Di linked list dia perlu menyimpan 2 hal. Nilainya dan juga pointer untuk nodes berikutnya. Jadi penggunaan memorinya sebenarnya untuk per elemen itu lebih besar di linked list. Tapi dia tidak ngeblok memori, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana dengan metode-metodenya? Nah, sebenarnya metode-metodenya mirip-mirip dengan ArrayList. Tapi kita akan bahas metode yang berbeda. Yang pertama, di linked list itu ada metode add first. Ini apa? Dia akan menambahkan sebuah elemen di
paling atas di notes pertama, at first. Oke. Nah, kalau misalnya kita add first X dengan link list seperti ini, maka sebuah notes akan dibuat, isinya X, lalu X ini akan menunjuk notes yang tadinya adalah notes pertama, si A. Seperti itu. Jadi membuatnya cuma 2 langkah. Bikin notes baru, kemudian pointer dari si note baru tadi menunjuk ke yang lama. Lalu metode yang kedua adalah at last. Nah, kalau tadi at first di pertama, berarti at last di kedua. Oh iya, saya lupa. Ketika di note terakhir, Anda lihat, di note terakhir, D, ini pointernya tidak menunjuk kemana-mana. Di sini saya tandai dengan lingkaran kosong, artinya 0. Pointernya ini tidak menunjuk kemana. Nah, ketika at last, maka sebenarnya kita akan membuat notes X juga. Oke? Kemudian, si D tadi yang tadinya itu terakhir, pointernya tidak lagi 0, tapi menunjuk ke node yang X. Sementara node X, karena dia tidak menunjuk kemana-mana, maka pointernya adalah 0. Seperti itu, teman-teman. Sama, ada remove first, itu berarti dia menghapus yang nodes pertama. Nodes pertama adalah A, maka yang dilakukan sebenarnya ketika remove first, itu cukup dengan menulkan pointer dari nodes pertama di A. Ketika pointernya itu sudah hilang, atau pointernya itu tidak ada isinya atau nol, maka si A ini jadi tidak punya pegangan, sehingga dia bisa dihapus, langsung dihapus. Demikian juga kalau remove last. Remove last berarti yang akan dihapus adalah yang D, maka sebenarnya atasnya si C itu dia akan menulkan atau melepas si D, ya. Jadi pointernya C akan dinulkan sehingga D tidak punya pegangan, maka D akan terhapus. Bagaimana kita tahu bahwa C yang harus pointernya melepas? Nah, itu sebenarnya kita perlu search dulu. Tidak enaknya di link list itu nggak punya indeks. Link list secara konsep ya itu tidak punya indeks. Jadi kita perlu search elemennya itu dari atas sampai terakhir, sampai ketemu gitu. Jadi dia akan dari pertama dia akan cari apakah dia C ternyata A bukan, tapi nodes ini yang pertama ini dia akan menunjuk ke nodes berikutnya. Maka dia akan ke nodes berikutnya tadi, cari lagi apakah C ternyata bukan, tapi dia masih menunjuk nodes berikutnya, maka dia akan ke nodes berikutnya, ketiga itu, kemudian dia cari apakah C, oh iya, berarti ketemu. Seperti itu, teman-teman. Analoginya adalah seperti kalau misalnya gini deh, kita lagi nginep sama teman-teman kita, orang 20, itu di sebuah hotel, gitu ya, masing-masing orang punya kamar yang berbeda. Nah, kita mau cari Brian di sana. Kita mau cari Brian, tapi kita nggak tahu kamarnya Brian di mana. Yang kita tahu itu kamarnya si Gavin, katakanlah. Maka kita pergi dulu pertama kali, itu kita ke kamar Gavin.
Gavin, kamu tahu Brian? Oh, nggak tahu. Tapi aku tahu kamarnya si Gaby. Maka dia, si Gavin itu ngasih tahu nomor kamarnya Gaby. Maka saya akan pergi ke kamarnya Gaby, tanya lagi. Gaby tahu kamarnya Brian? Oh, nggak tahu. Tapi saya tahu kamarnya Chris. Maka saya akan pergi ke kamarnya Chris. Demikian seterusnya sampai saya tahu kamarnya Brian di mana. Seperti itu. Jadi nyarinya itu saling berentetan. Berbeda dengan kalau rilis, karena kita sudah tahu kamarnya setiap anak itu ada di mana. Oh, si Brian di 507, si Gaby di 302, si Gavin di 505 misalnya gitu. Jadi kita langsung, aku mau ke Brian, langsung ke kamarnya Brian. Tapi kalau linguist itu kita tidak tahu kamarnya orang-orang. Yang kita cuma tahu itu kamar pertama. Kamarnya Gavin itu kamar pertama, itu yang kita pegang. Dan Gavin itu cuma tahu kamar berikutnya, kamar salah satu orang, itu aja. Itu kira-kira prinsip dari linguist. Nah, kita lanjut ke metode linguist berikutnya, yaitu get first. Get first adalah mengambil nilai dari notes pertama. Ya, jadi kalau di sini ketahuan nilai ketika kita panggil get first maka dapatnya A. Get last itu mengambil nilai notes terakhir. Sama seperti remove last tadi, kita tidak tahu yang terakhir di mana. Sama seperti ketika kita cari kamarnya Brian. Yang perlu kita lakukan adalah kita searching dari notes pertama. Searchingnya bagaimana? Kita tahu bahwa notes terakhir itu pointernya itu 0. Jadi kita cukup lihat, notes ini pointernya 0 enggak? Oh, enggak 0. Katakan kita ke notes berikutnya. Notes ini pointernya 0 enggak? Oh, enggak 0. Berarti kita ke berikutnya. Notes ini pointernya notes 0 enggak? Oh, enggak 0. Berarti kita ke berikutnya. Notes ini, oh 0. Ah, ini berarti yang terakhir. Kayak gitu caranya. Secara komputasionalnya seperti itu. Nah, setelah Anda tahu cara kerjanya linguist, maka sebenarnya Anda bisa nebak nih, keuntungan sama kekurangannya. Kelebihannya adalah di manipulasi data. Dia sangat cepat. Ketika nambah atau mengurangi itu sangat cepat. Karena tinggal putus-putus pointer aja, putus nambah sambungin gitu. Nggak perlu geser-geser item. Tapi kekurangannya adalah di akses. Terutama kalau akses random gitu ya. Data yang mau dicari itu random gitu. Mau mengakses data yang random atau data yang dicari itu bukan notes pertama, itu bakalan lama banget karena kita perlu cari satu-satu gitu. Itu prinsip dari linked list. Tapi linked list di Java itu agak berbeda. Karena linked list di Java itu dia implements dari list. Maka linked list di Java itu punya indeks, teman-teman. Sama kayak release, tapi buildingnya berbeda. Cara buildingnya tetap pakai nodes-nodes tadi, tapi dia nyimpen indeks. Kebayang nggak? Sudah ada pointer, tapi dia punya indeks. Sehingga linked list di Java, dia punya methods yang juga dimiliki oleh ArrayList. Jadi kita bisa insert sebuah elemen di tengah-tengah, gitu ya. Kita bisa get sesuai dengan indeks. Kita bahkan bisa cari indeks dari sebuah nilai.
Luar biasa kan? Jadi khusus ini saya bilang link list di Java. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan pemrograman lain seperti C, itu nggak akan punya indeks kayaknya. Khusus yang di Java aja sepertinya. Oke, nah sekarang gimana sih caranya kita mengakses satu-satu data dari link list? Nah, kalau kita pakai link listnya di Java, maka sebenarnya caranya ada dua. Satu, dengan looping indeksnya. Seperti kita pakai array list aja. Jadi for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari size-nya array list, i++, terus kita akses satu-satu, beres. Atau cara yang kedua, kita menggunakan objek iterator yang dimiliki dari link list. Oke, codingnya gimana? Prinsipnya gimana? Iterator itu dia akan punya methods. Yang paling banyak dipakai adalah hasNext sama next. HasNext itu adalah sebuah methods yang akan mengecek apakah nodes yang sedang dikunjungi ini punya pointernya itu masih menunjuk nodes yang lain atau enggak. Kalau masih menunjuk, artinya dia masih punya next-nya apa. Artinya dia bukan yang terakhir. Tapi kalau dia pointernya 0, maka sudah tidak ada punya next. Gitu. Sementara metode next itu adalah metode di mana kita akan mengunjungi nodes berikutnya. Seperti itu. Cara kerjanya bagaimana? Di dalam coding. Contohnya seperti ini. Kita akan punya sebuah link list, katakanlah namanya list. Kemudian list itu kita isi 3 gitu ya. Listnya ini kita pakai, kita khususkan untuk integer saja, lalu kita isi dengan 3 angka, 1, 2, 3. Nah, iterator pakainya adalah pasti kita akan buat sebuah variabel iterator yang isinya nanti adalah objek iterator dari list. Jadi kita panggil list.iterator. Kemudian kita pakai looping. While it itu adalah variabel dari iterator, it.hasNext. Lalu kita panggil pakai it di dalamnya while itu, it.next. Kenapa nggak pakai for? Karena kita nggak tahu panjangnya listnya elemennya berapa. Oke, ini adalah yang terpenting. Kapan kita pakai array list, kapan kita pakai link list. Tentu saja kita akan pakai array list ataupun link list di saat-saat di mana mereka memberikan keuntungan buat kita. Betul nggak? Jadi kalau kita mau pakai array list, itu kalau kita mau bikin program yang manipulasi datanya tidak terlalu banyak. Artinya nggak apa-apa kita add data, tapi nggak usah sering-sering gitu. Add-nya itu sekali jalan, nggak banyak-banyak remove gitu ya. Tapi dia sering akses data. Jadi ketika operasi akses datanya lebih sering daripada operasi manipulasi data, kita akan pakai array list. Terutama kalau aksesnya akses random. Jadi akses posisinya kita nggak tahu. Bisa tengah, bisa akhir, bisa pertama gitu. Demikian juga sebaliknya, kita akan pakai link list kalau ternyata program kita itu operasi manipulasi datanya lebih sering daripada operasi akses datanya. Ya, jadi kalau misalnya programnya itu ternyata kita tahu bahwa sering terjadi operasi penambahan data atau sering terjadi pengurangan data.
gitu ya. Datanya itu nambah kurang gitu, mendingan pakai link list teman-teman. Oke, demikian video pengantar. Nanti di kelas kita akan coba bikin satu program sederhana menggunakan release ataupun link list. Oke, sampai ketemu di kelas. Dadah.